terbaru soal Kevin Dix? Kevin Dix kemarin terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat, mestinya tidak ada diskusi atau agenda, mereka mempercepat. Terima kasih kepada pimpinan DPR yang sangat suportif hal ini. Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Matt Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat. Ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Pepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali, ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya, kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya, tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Ya, kita sudah kasih lihat di U17 kita, U20 kita juga semua bermain menjadi satu kesatuan. Dan ini pertama kali, ya, buat kita seluruhnya U17, U20, grassroots kita untuk tim nasional masa depan itu semuanya lolos. Tidak banyak negara di Asia, ya. Kalau kita lihat itu ada Jepang, Korea, Saudi yang semuanya lolos. Di Asia Tenggara tidak ada. Artinya apa? Ekspektasi, ya, masyarakat kepada PSSI juga makin berat. Artinya apa? Kita harus makin serius memastikan program-program ini bisa konsisten, bukan kagetan. Itu yang saya bilang. Ya, membangun prestasi itu tidak bisa karena, ya, sebuah situasional, karena tentu wah ini hoki, keberuntungan, nggak bisa. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots. Harus terus, khususnya buat tim nasional, ya, dari mudanya terus kita bina gitu. I don't wanna risk it all again. Anggota Komisi 3 DPR RI, Jamaluddin Malik membocorkan dua pemain yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Jamaluddin Malik menyebut dua nama yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk posisi striker. Pasalnya anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu menilai Timnas Indonesia saat ini kekurangan striker gacor. Jamaluddin menyebut ranking FIFA Timnas Indonesia juga dalam bahaya sehingga perlu striker demi memenangkan laga demi laga. Dua nama disebut Jamaluddin Malik yakni Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Saya rasa kita punya Ole Romeni ya, kata Jamaluddin Malik dilansir bolasport.com dari Kompas TV dalam program Kompas Petang pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan Timnas dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang PSSI bisa cari tidak harus di Belanda, tetapi di negara-negara lain. Yang paling dekat dan realistis adalah Ole Romeni, tambahnya. Lalu ada nama Mauro Zelstra yang masih berusia 20 tahun. Kabarnya dokumen-dokumen Zelstra sudah masuk ke PSSI dan tinggal menunggu panggilan Timnas Indonesia. Ya Mauro Zelstra, Ole Romeni. Sekarang lebih ke Ole Romeni ya, yang lebih masuk akal segera diaturalisasi, kata Jamaluddin. Jadi tantangan itu memang sangat besar, tapi kita ketua PSSI yang punya jam terbang mumpuni di bidang sepak bola, pernah jadi pemilik Inter Milan juga. Jamaluddin Malik menilai kebutuhan mencari striker untuk Timnas Indonesia cukup urgen. Hal ini dikarenakan ranking FIFA 130 Timnas Indonesia dalam bahaya. Timnas Indonesia perlu memenangkan pertandingan demi terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya rasa Pak Erick Thohir punya channel-channel yang luar biasa, dia pasti sudah punya nama-nama yang mungkin belum dirilis di masyarakat, ujarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena agar Pak Erick Thohir segera mencari striker-striker yang gacor.
Karena dalam waktu dekat ini kita sudah berbahaya ranking FIFA-nya, sehingga diharapkan kita segera lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya. Jamaluddin Malik adalah sosok anggota DPR RI yang sempat menghebohkan media lantaran mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan beberapa waktu lalu.